Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu, apa kabar semuanya, nak? Semoga tetap selalu sehat dan terus semangat ya dalam melaksanakan belajar via daring dan gak bosan-bosannya. Oke, nak. Jadi pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang seni budaya bab seni musik. Nah, untuk di materi seni musik kali ini adalah kita akan menampilkan ya atau menjelaskan bagaimana apa itu bernyanyi solo atau tunggal. Nah, tujuan pembelajaran kali ini adalah kalian hal yang pertama, anak-anak ibu harus bisa menentukan materi vokal yang dimilikinya. Materi vokal itu bagaimana, Bu? Apakah bentuk PDF ataukah bentuk Word? Oh, enggak, nak. Materi vokal di sini adalah kemampuan kamu dalam bernyanyi atau vokal. Itu maksudnya ya, nak. Nah, terus yang kedua, kalian mampu menjelaskan dan melaksanakan teknik vokal yang baik. Bagaimana nanti akan ibu jelaskan. Yang ketiga adalah menyanyikan lagu sesuai dengan pilihan kalian sendiri, tapi dengan teknik yang baik. Selama ini mungkin kita nyanyi asal saja, nak. Belum sempat ibu menjelaskan bagaimana tekniknya dan apa saja teknik bernyanyi itu belum sempat kita jelaskan ya. Nah, terus yang keempat adalah, nak, tujuan pembelajaran kali ini adalah menentukan penampilan yang baik dalam bernyanyi. Posisi tubuh bagaimana ya? Apakah tegak? Terus kalau duduk harus bagaimana ya? Nah, dan yang terakhir adalah tujuan pembelajarannya bagaimana kalian dapat melatih dan menyanyikan lagu dengan menggunakan improvisasi. Apalagi itu improvisasi, Bu? Nanti akan ibu jelaskan satu persatu. Nah, di sini ibu akan menanyakan sama kalian, selama hidup kita mungkin kita pernah bernyanyi ya, nak. Nah, nggak mungkin tuh orang nggak ada yang nyanyi. Ada yang di kamar mandi nyanyinya, ada yang udah mulai berani di depan kamera, ada yang udah berani di pentas seperti itu. Nah, sebenarnya bernyanyi itu apa sih, nak? Ada yang tahu nggak? Ya, jawabannya banyak-banyak macam-macam ya. Ada yang bernyanyi ya mengeluarkan ekspresi dalam hati, Bu, melalui bentuk suara ya, dan banyak lagi. Nah, sebenarnya bernyanyi itu adalah, nak, aktivitas yang sangat menyenangkan bagi setiap orang ya, siapa saja, baik itu yang sedang sedih ataupun yang dalam sedang gembira ya, ataupun dalam keadaan yang tidak menentu atau galau lah ya istilahnya. Kenapa demikian? Karena dengan bernyanyi hati menjadi terwakilkan. Nah, lewat alunan musik dan lirik lagu yang indah. Bahkan ada juga orang menyindir pun pakai nyanyian, ya kan? Nah, seperti itulah. Jadi nyanyi itu aktivitas yang menyenangkan, nak, bagi siapapun ya, mau yang tua, muda ya, selama dia bisa bernyanyi atau mengerti alunan musik ya sangat menyenangkan, ibu rasa itu. Nah, terus jenis penampilan vokal atau menyanyi tunggal itu seringkali dinilai sebagai penampilan yang paling sederhana dan tidak banyak membutuhkan sarana. Padahal sama saja seperti bernyanyi duet, bernyanyi trio, kuarto, itu sama sih sebenarnya ya. Setiap bernyanyi itu juga ada kebutuhannya masing-masing gitu. Jadi nggak ada yang vokal karena sendiri sarannya paling sedikit, enggak. Nah, itu juga sama seperti yang lain, seperti lagu duet ya. Nah, terus yang kedua itu adalah materi vokal seperti yang ibu bilang tadi. Materi vokalnya itu apa aja? Yang pertama itu adalah warna suara atau timbre. Yang kedua itu wilayah nada, ya, nak. Yang ketiga itu suara anak-anak. Nah, yang keempat itu suara wanita, dan yang kelima itu suara pria. Bu, warna suara atau timbre itu yang bagaimana? Nah, warna suara itu beda dengan warna pada seni rupa, ada merah, ada kuning. Nah, kalau warna suara ya pada teknik bernyanyi itu adalah bagaimana karakter kalian. Apakah ada tuh orang yang kalau warna suaranya itu mendayu-dayu seperti orang yang lagu Melayu. Ada juga atau lagu dangdut ya, itu mendayu-dayu. Ada juga karakter suaranya besar ya, seperti penyanyi rock. Nah, itu warna suara itu bisa dilatih, dan yang pertama itu adalah anugerah dari Allah ya, nak, yang diberikan setiap orang tuh beda-beda warna suaranya seperti itu.
Terus yang kedua wilayah nada. Wilayah nada ini pernah ibu ajari, ibu jelaskan sama kalian di kelas 8 kalau nggak salah ibu ya nak. Itu ya seperti wilayah nada, ada sopran, ada alto, ada bass, ada tenor, seperti itu ya. Jadi itu adalah wilayah nada, range vokal kamu tuh kira-kira. Kalau ibu, range vokal saya itu ada di alto, suara terendah wanita. Tapi ada juga yang di sopran, ada juga di mezzo sopran, seperti itu ya. Suara anak-anak, yang ketiga suara anak-anak. Suara anak-anak ini suara yang masih murni nak, ya, karena belum parah, belum pecah ini ya, apa parau ya, berubah pita suaranya ya. Jadi ya masih range vokalnya masih anak-anak, paling tidak sampai 1 oktav seperti itu ya. Terus yang keempat itu suara wanita. Ini berkaitan lagi dengan wilayah nada tadi nak. Suara wanita itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu ada sopran, ada mezzo sopran ya, ada alto. Nah, sopran ini adalah suara tertinggi wanita. Nah, biasa ini dibawakan kayak Isyana Saraswati ya, terus Lyodra Idol. Mereka itu bisa mencapai range vokal yang sangat tinggi sehingga bisa melakukan falsetto, bukan false, tapi falset. Beda nak, false dengan falsetto itu beda. Terus yang kedua itu ada mezzo sopran. Mezzo sopran itu dia tengah-tengah ya, suara sedang ada wanita. Dia nggak nyampe ke sopran, dia juga nggak sampai ke nada bawah alto. Gitu. Sedangkan yang ketiga itu adalah suara wanita alto. Nah, itu suara terendah pada wanita. Seperti itu. Nah, yang kelima itu adalah suara pria. Suara pria itu bagaimana? Yang paling tinggi itu adalah disebut dengan tenor. Nah, itu biasa di Indonesia itu penyanyinya itu salah satunya adalah Judika. Nah, Judika itu salah satu penyanyi Indonesia yang mencapai suara tenor. Nah, yang kedua itu ada suara bariton. Bariton itu apa bu? Bariton itu suara sedang pada pria. Jadi dia tidak terlalu tinggi juga sampai ke tenor dan tidak nyampe juga ke nada dasar bass, seperti itu. Jadi dia tengah-tengah ya, sedang. Terus yang ketiga itu terakhir itu suara pria bass. Nah, itu dia agak ngebass ke bawah ya, suara terendah pada pria. Oke, nah itu tadi materi vokal. Terus yang ketiga, ibu akan menjelaskan bagaimana teknik vokal. Seperti yang ibu bilang tadi, bernyanyi merupakan kegiatan yang sangat menyenangkan bagi pendengar ya, ataupun bagi penyanyinya. Tapi dengan catatan harus dengan gaya teknik yang baik. Kalau kita nyanyinya suaranya harusnya tinggi, kita buat rendah, harusnya rendah kita buat tinggi, kan falset ya, false ya, nggak enak didengar, seperti itu. Terus bu, teknik vokal itu bagaimana? Yang pertama itu sikap bernyanyi. Kalau kamu duduk seperti ibu nyanyi ya, itu jangan seperti ini, nah senderan atau bungkuk, tapi dia harus tegak. Nah, seperti itu ya, atau kaki kamu disilang ke atas satu dengan tegak. Ini posisi kamu bernyanyi dengan posisi duduk. Tapi kalau berdiri ya tegak biasa, relax, bahu jangan naik ke atas. Itu sikap bernyanyinya. Terus yang kedua itu pernafasan. Pernafasan itu ada 3. Ada pernafasan dada, pernafasan diafragma, pernafasan perut. Tapi yang paling baik digunakan itu adalah pernafasan diafragma. Bu, tapi susah bu kita membuka diafragma. Itu harus latihan memang nak. Ya, itu harus selalu latihan sering dan sering. Seperti itu. Untuk prakteknya nanti minggu depan akan ibu jelaskan one by one ya, satu persatu. Hari ini ibu akan dulu memberitahu kalian ya, atau menjelaskan teorinya dulu bagaimana ya. Nah, yang ketiga itu adalah resonansi. Apalagi itu bu resonansi, macam pelajaran fisika ya, ada resonansinya. Iya nak, musik juga ada getarannya ya. Kalau kalian mau tahu itu nada A atau La ya, itu frekuensinya itu 440 Hz. Nah, jadi udah kayak fisika ya. Nah, balik lagi ke laptop ya. Resonansi itu ada 3 juga. Ada resonansi kepala ya, kayak head voice. Ada resonansi hidung ya kan, ada resonansi dada. Nah, itu bagaimana bu? Next week ibu jelaskan bagaimana ya. Nah, yang keempat yang paling penting juga adalah artikulasi dan gerak mulut. Jadi jangan nyanyi misalkan lagu apa ya, lagu yang gampang, lagu potong bebek angsa, potong bebek angsa, tidak gitu, tapi A dibuka, A, I, U,
O. Nah, itu harus jelas pembukanya. Kalau waktu ibu latihan vokal dulu itu dia tiga jari mulut kita terbuka, a, i, ya, u, e, o. Itu 3 jari ya. Itu artikulasi dan bagaimana gaya gerak mulut itu sangat penting nak, seperti itu. Terus yang kelima itu juga yang sangat penting, prasering atau pengkalimatan atau pemotong-motongan kata kali ya. Jangan misalkan lagunya bagaimana ya, potong bebekan sama sadi ku wali, jangan gitu. Itu potong-potongannya nggak enak ya. Itu harus ada teknik namanya clustering atau pemisahan kali kata atau pengkalimatan. Itu nanti ibu ajarin next week juga ya, prakteknya bagaimana. Terus yang keenam nggak kalah pentingnya itu adalah ekspresi. Ekspresi itu bagaimana bu? Itulah mimik ya, ekspresi kita dan gestur. Apa sih body language kita bagaimana? Apakah tangannya ke sana, tangannya ke sini, nggak hanya siap gerak gini aja tegak gini nyanyinya, tapi ada body language atau gestur kita. Nah, terus yang terakhir materi kita adalah improvisasi. Nah, improvisasi itu nanti ibu akan jelaskan di minggu ketiga sepertinya ya. Minggu ketiga ibu ajarin bagaimana improvisasinya. Jadi nak, untuk kali ini itu aja materi kita pada minggu ini. Ibu harap kalian dapat jelas ya apa yang ibu sampaikan dan dapat bermanfaat buat kita semua. Jika ada yang tidak mengerti bisa ditanyakan langsung nanti di kolom komentar. Terima kasih nak, tetap sehat, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.